Cerita berawal dari seorang pria yang bernama Yuji. Di sini dia sedang menjalankan misi di hutan dan bertemu dengan monster, yang kemudian dia pun mengalahkannya bersama dengan Port Wolf dan juga Sura, yang merupakan slime yang selalu ada di sampingnya. Di kota Pastan, tepatnya di Guild para petualang berkumpul, Kel, salah satu petualang, bercerita bahwa ia bertemu dengan slime yang menyemburkan api. Namun, dia malah ditertawakan oleh yang lainnya. Di sisi lain, Yuji kembali lebih cepat ke Guild, yang membuat Lily mengira ia gagal menjalankan misi. Namun sebaliknya, di sini Yuji berhasil membawa Drea Flower bahkan untuk persediaan selama 2 tahun, yang dibawakan oleh Sura. Hal ini membuat Aegis, ketua Guild, yakin bahwa Yuji bukan penjinak biasa, yang kemudian seorang datang mengabarkan sinyal asap dari hutan dan kemunculan monster. Yuji pun berkomunikasi dengan para slime dan mendapat informasi bahwa para monster sedang berjalan menuju kota. Aegis memerintahkan para petualang untuk mengungsi, namun mereka berniat tetap mempertahankan kota. Yuji pun mengusulkan diri untuk mengalahkan para monster menggunakan tulang naga. Kel pun kemudian maju untuk bersaingnya, dan rencana mempertahankan Pastan pun dimulai. Tiap orang mendapat sari Drea Flower, dan para petualang berjaga di luar gerbang. Port Wolf berkeliling mengumpulkan slime dan bergegas kembali ke kota. Serangan pertama dilakukan, namun tidak berdampak lebih pada monster. Sura memakan tulang naga yang dibawa oleh Yuji. Yuji pun kemudian menggunakan analisis sihirnya supaya dapat menentukan serangan yang tepat sasaran. Dia mendapatkan pesan darurat dari Drea yang ada di dalam hutan bersama beberapa slime. Dia mengabarkan ada seorang pria mencurigakan yang membawa kristal sihir, dan diduga Daleng yang memanggil para monster. Yuji melalui para slime menangkap dan menonaktifkan kristal sihir, namun pria itu malah bunuh diri. Di sisi lain, Lily merasa takjub melihat Yuji dengan sihirnya. Slime yang dibawa Port Wolf tiba dan bantu Kel dan yang lainnya melawan monster dengan semburan api. Yuji melalui Lily dan Aegis memerintahkan seluruh petualang kembali ke kota, dan para slime pun menyebar ke seluruh gerbang kota. Yuji kemudian masang penghalang di seluruh kota dan melakukan sihir api neraka untuk membakar para monster 2 kali berturut-turut, yang membuatnya akhirnya kehabisan MP hingga minus dan pingsan. Saat sadar, semuanya telah selesai, dan para petualang tengah berpesta. Aegis kemudian memeriksa mayat yang mencurigakan di hutan. Saat Lily kembali untuk memberi Yuji tambahan selimut, Yuji telah pergi. Lily pun menghadap Aegis untuk melaporkannya, dan melihat barang yang dibawa mayat pria mencurigakan yang memiliki tanda dari suatu organisasi. Yuji mendengar laporan itu dari slime yang ia tempatkan di ruangan Aegis. Singkat cerita, Yuji tiba di kota Kilia. Ia menyusuri kota mencari guild dan berhenti untuk makan bersama dengan para slime dan juga Port Wolf. Mereka mendengar soal launching gereja yang mengabarkan datangnya imam besar dari pusat. Ia mendaftar ke guild, namun sedikit sulit karena ranknya hanya Tamer. Tetapi karena memiliki kemampuan melacak, ia bisa mendaftar dan mulai mencari misi. Yuji pun mencari party dan bertemu dengan Rodis, ahli belati, Tinashe ahli panah, dan Lisa ahli tombak. Ketika memperkenalkan diri sebagai Tamer, Yuji mendapat penolakan dari Rodis. Namun Tina dan Lisa menolak Rodis jika Yuji tidak ada dalam partinya. Di sini, misi mereka menemukan Earth Dragon dengan formasi Rodis di depan. Diusul Tina dan Lisa, lalu Yuji melacak musuh dengan mengandalkan Port Wolf dan beberapa slime yang berjalan jauh di depan mereka. Dengan itu, Yuji membuktikan kemampuan melacaknya. Malam pun akhirnya tiba.
Mereka pun beristirahat dengan formasi jaga Tina, Rotis, Yuji, dan Lisa, dengan asumsi giliran jaga kedua dan ketiga adalah yang terberat. Yuji bermimpi saat pertama ia datang ke isekai dan tidak sengaja menjinakkan slime. Ia kemudian dituntun ke sebuah rumah penuh buku dan menjinakkan slime-slime lainnya. Melalui buku yang dibaca slime yang dijinakkan, Yuji mendapatkan pengetahuannya dan menaikkan levelnya ke tingkat sage, begitu pula HP dan MP miliknya. Ia pun terbangun dengan mendapatkan kabar bahwa Rotis kabur diikuti Tina dan Lisa. Di sini, Tina dan Lisa curiga dengan shift jaga yang dibagi Rotis, sehingga nekat mengikuti Rotis. Rotis pun menuju ke suatu pondok yang berisi beberapa orang. Dari slime, Yuji menguping bahwa Rotis merupakan penyebab hilangnya beberapa petualang dan berniat menangkap dan menjual Tina dan juga Lisa sebelum bulan biru muncul. Lisa dan Tina hendak kembali untuk menyusun rencana melawan Rotis, namun tidak sengaja menginjak jebakan. Rotis pun langsung meriksanya, namun yang muncul adalah bayangan monster yang merupakan pembukaan Port Wolf dan para slime. Yuji menggunakan sihir pembekuan jarak sedang, berharap dampaknya minimum, namun malah membekukan satu pondok, yang kemudian slime membawa para pria di dalam pondok. Tina dan Lisa mengenali salah satunya sebagai Gelios, bandit yang menjadi buron. Lisa dan Tina ingin mengandalkan Yuji, namun Yuji mengingat kehidupan lamanya sebagai pekerja kantor yang dimanfaatkan karena diandalkan. Mereka bermaksud menghentikan misi karena kurang personil, namun Yuji menyanggupi. Yang kemudian Yuji dengan para slime menyiapkan tempat perkemahan yang nyaman untuk mereka bertiga, hingga berhasil mengejutkan Tina dan Lisa yang kehabisan kata-kata. Yuji yang berjaga masih memikirkan terkait bulan biru, keselamatan yang kembali muncul setelah menyebabkan munculnya monster Jepastan. Shin pun berpindah ke mereka yang terus melanjutkan pencarian hingga tebing Dilek, namun tidak menemukan tanda-tanda dari Ark Dragon. Tina dan Lisa sangat mengandalkan dan memuji Yuji karena kemampuannya hingga meyakinkan Yuji pada saat ujian untuk mendaftar sebagai petualang. Yuji hanya mencoba menggunakan sihir terlemahnya ketika tidak ingin terlihat menonjol, namun malah sebaliknya. Karena ia pendatang baru, ia secara tidak sadar menunjukkan kemampuan yang dianggap luar biasa. Yuji mencoba menggunakan sihir yang dapat membatasi kekuatan sihir, dan dengan perantara para slime yang telah tersebar jauh di depan jalur lintas mereka, Yuji pun menghabisi para monster yang ada sehingga perjalanan yang mereka lalui sangat damai. Tiba-tiba, langit berubah menjadi ungu. Lisa dan Tina mengira itu bola slime milik Yuji, namun Yuji menyangkalnya. Di kota, Papa Style menemui ketua Riot yang sedang perhatikan perubahan langit. Para slime merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Papa Style mengingatkan ketua Riot tentang legenda bulan biru, di mana saat bulan biru muncul, maka kemalangan akan datang. Seketika, muncul cahaya turun layaknya bintang jatuh munculkan sosok naga berwarna biru. Dan setelah kemunculan naga itu, langit kembali menjadi normal. Mengetahui kemunculan naga tidak jauh dari tempatnya, Yuji memerintahkan Port Wolf mengevakuasi para slime. Tina kemudian memutuskan untuk mundur dan berlindung di tebing Dilek karena dirasa aman. Yuji memerintahkan Port Wolf untuk membersihkan jalan di depan mereka, dan benar saja, saat Yuji, Tina, dan Lisa melintas, banyak mayat monster bertebaran. Port Wolf dan para slime dikejar beruang hingga keluar dari tebing Dilek, sedangkan Yuji dan yang lainnya terhadang dengan kemunculan Ark Dragon. Tina dan Lisa menyarankan untuk mundur dan berlindung, sedangkan Yuji mencoba untuk melawannya meski dilarang oleh Tina. Yuji menyerang Ark Dragon dengan kekuatan standar saja, karena tidak ingin terlihat menonjol di depan Tina dan Lisa. Akhirnya Yuji pun terpojok, namun itulah tujuannya. Di sini, dia menempatkan angin kencang yang keluar dari celah tebing untuk melawan Ark Dragon. Selain itu, pandangan Tina dan Lisa juga terhalang dengan debu, sehingga Yuji
dapat menggunakan sihirnya yang kuat api neraka dan membakar habis Aragorn hingga hanya tersisa tulang belulangnya saja. Tina dan Lisa merasa bingung bagaimana Yuji bisa mengalahkan Aragorn. Namun kemudian berpendapat bahwa Yuji memanfaatkan biji mineral yang terdapat di bawah tanah tebing untuk membakar Aragorn, dan hanya diiakan oleh Yuji agar kemampuannya tidak terekspos. Yang kemudian mereka pun kembali ke guild dan menyerahkan tengkorak Aragorn sebagai bukti telah mengalahkannya, serta Rhodys dan para geng Helios yang telah menjadi buron sehingga hadiah mereka melimpah. Karena hal itu, Yuji diundang oleh ketua rakyat untuk mengikuti pertemuan yang membahas terkait naga biru Delight. Yuji diminta untuk mendeskripsikan naga yang muncul dengan bantuan sihirnya, dan selain ia mengabarkan naga tersebut secara realistis, sama seperti dalam buku legenda yang dipegang oleh Baba Stale. Dari buku itu, diketahui bahwa kemunculan naga biru merupakan sebuah bencana yang dapat membinasakan benua hanya dalam waktu 3 hari. Namun selain kemunculan bencana, juga diimbangi dengan kemunculan utusan Tuhan yang memiliki kekuatan untuk melawan naga. Ketua rakyat kemudian teringat kejadian 30 tahun lalu, yang bisa jadi merupakan penyebab munculnya naga, yaitu upacara pemanggilan roh di mana hasilnya adalah muncul 30 tahun kemudian, tepatnya seminggu yang lalu. Tiba-tiba langitnya kembali berwarna ungu, dan Yuji mendapat kabar bahwa naga biru telah bertambah besar. Ketua rakyat kemudian memutuskan untuk melawan naga biru bersama. Yuji yang beristirahat dan memberi makan para slime, kemudian disapa Tina dan Lisa yang mengandalkannya saat pertempuran melawan naga biru nantinya. Yuji kemudian ditemui oleh Papa Stale yang memperkenalkan dirinya secara resmi dan memberi Yuji pelatih ketis yang diyakini sebagai titipan Tuhan, dan Yuji pun menerimanya. Saat berbaring, Yuji memikirkan betapa banyaknya korban yang akan jatuh jika pertempuran melawan naga biru pecah. Ia mendapatkan kabar dari slime bahwa naga biru kembali bertambah besar. Ia kemudian teringat bahwa pengujinya dulu berkata bahwa sihirnya terlalu kuat. Kemudian Yuji pun memutuskan untuk mencoba melawan naga biru Delight. Yang kemudian Yuji ditemani oleh Portwolf dan juga para slime pergi mencoba naga biru Delight dengan sihir terkuatnya. Namun, beberapa percobaan Yuji untuk habisin naga itu terus gagal. Bahkan naga yang merusak hutan terus mendapatkan pasokan energi sihir dan bertambah besar. Yuji kemudian menguatkan tekadnya untuk melawan naga itu menggunakan batik ketis yang ia terima dari Baba Stale sebelumnya. Dengan memusatkan kekuatan sihir api neraka kehancuran ke batik ketis, ia berharap dapat mengalahkan naga itu dengan sekali serangan. Mereka kemudian mencoba menyelinap untuk mendekat ke bawah naga. Naga itu tidak henti-hentinya menyerang Yuji, namun berkat slime ia berhasil bertahan dengan barir. Keberadaan naga ada pada ketinggian lebih dari 50 meter di atas mereka. Yuji dengan sihirnya mencoba untuk meraihnya. Mengawali serangannya dengan sirapi neraka kehancuran jarak jauh, serangan Yuji dilanjutkan dengan menusuk sebelah mata naga dengan pelatih ketis yang dilanjutkan dengan sihir api neraka kehancuran. Namun serangan itu belum cukup untuk menyenapkannya. Bahkan dalam waktu sepersekian detik naga itu menghabiskan Yuji dengan ekornya. Hal itu membuat MP Yuji berkurang drastis hingga minus, begitu pula dengan HP miliknya yang turut terkuras. Naga itu menyerang dan kini bahkan untuk bertahan Yuji sedikit kesusahan. Kekuatannya hanya cukup untuk satu serangan lagi. Namun tiba-tiba muncul satu opsi sihir baru bernama Sambaran Langit. Yuji mencobanya untuk menjatuhkan naga ke bawah, dan benar saja, sihir itu mempan terhadap naga. Saat naga itu jatuh, Yuji melesat dengan bantuan Portwolf dan melancarkan serangan terakhirnya menggunakan batik ketis. Dikombinasikan dengan sihir api neraka kehancuran dan berhasil mengenggal naga itu hingga lenyap. Tak lama kemudian, Yuji kembali ke penginapan untuk beristirahat. Tiba-tiba kamarnya diketuk.
dan menampilkan ketua rakyat yang datang dan menemuinya. Ketua rakyat menyampaikan pesan dari Pak Pastel bahwa naga biru Tilek telah dikalahkan oleh seorang. Hal itu merupakan wahyu Tuhan. Pak Pastel sendiri telah pergi dari kota. Ketua rakyat berpesan pada Yuji bahwa mereka ada untuk melindungi kota serta menyarankan pada Yuji untuk meminta bantuan pada Quill jika memang membutuhkannya. Dalam hal ini, ketua rakyat secara implisit telah mengetahui bahwa Yuji adalah sosok yang telah mengalahkan naga biru Tilek sendirian. Yang kemudian Yuji bertemu dengan Tina dan Lisa. Ia kemudian minta saran pada mereka untuk tujuan mereka selanjutnya. Lisa menyarankan Yuji untuk pergi ke kota Ricardo karena kulinernya sangat lezat. Maka dari itu, Yuji memutuskan untuk pergi ke kota Ricardo. Tetapi tiba-tiba Tria mengirim pesan darurat yang ternyata ia bermaksud meminta bantuan untuk memanen jamur berharga yang muncul setelah Yuji mengalahkan naga biru Tilek. Tria berniat untuk membuatnya menjadi ramuan pemulih dan pengisi ulang mana dari kedua jenis jamur merah dan biru itu. Dengan bantuan para slime, Yuji berhasil mengumpulkan seluruh jamur dalam waktu yang singkat. Yang kemudian Tria dapat membuat ramuannya, namun ia kekurangan air jernih untuk menyempurnakannya. Yuji kemudian membuat sistem penyulingan air untuk mendapatkan air jernih, meski makan waktu yang cukup lama. Yuji teringat dengan kristal sihir yang melihat ramuan keruh yang dipegang oleh Tria. Tria kemudian mengingat kembali pertemuan pertama mereka di mana Yuji menyelamatkannya dari pengaruh kristal sihir. Yang akhirnya, ramuan itu berwarna seperti kristal sihir karena mengandung berkah naga di dalamnya. Berkah naga sendiri merupakan kekuatan ajaib yang hanya muncul di tempat naga mati. Selain bermanfaat, juga dapat menyebabkan petaka tergantung niatan penggunanya dalam memanfaatkan berkah naga. Air penyulingan selesai dan setelah ditambahkan pada ramuan, ramuan yang keruh berubah menjadi biru. Setelah membaginya dengan Yuji, Tria kembali dan Yuji melanjutkan perjalanan hingga sampai ke wilayah yang berkabut. Portlock merasakan keberadaan manusia dan menuntun mereka ke suatu desa di mana setiap penduduknya tersenyum pada Yuji, yang salah satunya maksa Yuji bicara sebelum pergi. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa Yuji hanya lewat dan menuju kota Ricardo, penduduk itu melepaskan kepercayaan Yuji. Namun sebelum itu, Yuji menanyakan nama desa itu yang merupakan desa Mesias. Yuji merasa aneh dengan desa itu dan meninggalkannya menuju Ricardo. Dan pada saat yang sama, penduduk yang tadinya berbicara dengan Yuji melaporkan pada seseorang melalui bola kristal bahwa Yuji hanya pengembara yang lewat dengan status penjinak, sehingga tidak masalah bagi mereka untuk melepaskannya. Pria itu kemudian akan melanjutkan rencana awalnya, yaitu bergegas ke tebing Tilek untuk mengumpulkan berkah naga yang ada dengan tujuan memurnikan dunia yang kotor. Yuji merasa akan sampai di kota Ricardo setelah melewati bukit, namun yang ia temukan hanya pemandangan sebuah kota yang tertutup badai salju. Shin pun berpindah ke Yuji bersama dengan Bartwolf dan juga para slime yang mulai masuki kota Ricardo. Penjaga kota berpakaian sangat tebal untuk bertahan dari udara yang dingin. Dan ketika masuki kota, Yuji menyadari bahwa kota itu sebelumnya merupakan kota yang hangat. Yang kemudian Yuji pergi ke salah satu rumah makan yang disarankan oleh penjaga kota untuk makan. Namun rumah makan itu tidak dapat menyediakan makanan karena kekurangan kayu bakar untuk memasak. Yuji pun pergi bersama dengan para slime dan juga Portlock dengan tekad untuk mengumpulkan kayu bakar demi makanan yang enak. Dengan sihirnya, ia pun menebang pohon sekali tebas dengan kapak, kemudian mengeringkannya dengan sihir dan bantuan slime. Setelah dirasa cukup, Yuji membawa kayu bakar yang ia buat ke rumah makan tadi. Kepala Koki masih merasa kayu itu kurang, namun dengan bantuan para slime miliknya, Yuji dapat membuat kayu bakar dengan sempurna untuk memasak. Kepala Koki awalnya menolak, namun sangat senang ketika melihat kualitas kayu bakar yang Yuji buat. Setelahnya, Yuji dan kelompoknya makan bersama. Kepala Koki berterima kasih pada Yuji, namun juga minta maaf tidak dapat memberikan makanan karena kurangnya pasokan kayu bakar untuk sisi kota.
Yuji pun kemudian pergi ke kuil dan mengambil misi untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Berarti di bawah pengawasan sosok yang berpengalaman, Yuji mengumpulkan banyak sekali kayu bakar melebihi ekspektasi pengawasnya dengan menggunakan sihir dan juga bantuan para slime. Ada ya? Pengawas itu bercerita bahwa cuaca di Ricardo memburuk akhir-akhir ini, hingga menuai simpati dari desa sebelah. Yuji teringat dengan desa Mesia, namun ketika ditanyakan ia mendapat jawaban bahwa Mesia adalah sebuah desa yang telah ditinggalkan. Selain mengumpulkan, Lee juga mengeringkan kayu supaya dapat mudah terbakar. Lalu Yuji membawanya ke kulit menggunakan slime. Resepsionis kulit merasa takjub. Mereka dapat mengumpulkan kayu bakar sebanyak itu, namun kemudian Yuji berkata bahwa ia mengumpulkan kayu bakar untuk persediaan kota selama 3 hari saja. Yuji kembali ke rumah makan itu dan mendapatkan makanan andalan di rumah makan itu, yaitu semur dan rempah khas Ricardo. Namun kepala koki kembali minta maaf karena tidak dapat membuat masakan andalannya karena kekurangan rempah Ricardo akibat serangan hewan liar. Tergiur dengan makanan lezat, Yuji pun bertekad untuk memberantas hewan liar itu. Yuji dibantu Portlove dan juga para slime berpencar memburu hewan liar perusak tanaman rempah penduduk. Mereka kemudian menemukan pora kristal yang merupakan berkah naga yang selama ini menyerap energi sihir di kota Ricardo dan menjadi penyebab dinginnya kota. Yuji merintahkan Portlove dan juga slime untuk mencari bola kristal itu. Kemudian Yuji minta izin pada Tria untuk menghanguskan sebagian hutan itu untuk menyelidikinya. Setelah mendapatkan izin, ia pun membakar hutan dan tampak seperti sebuah pintu menuju ke tempat bawah tanah. Yuji dan para slime pun hendak menyusuri tempat itu karena mencurigakan Tria diminta untuk kembali oleh Yuji. Di dalam ruangan itu, Yuji melihat sebuah mesin besar seperti bola kristal yang digunakan untuk menghasilkan berkah naga. Melihat para slime yang sangat bersemangat, Yuji menyerahkan penyusuran ruang bawah tanah itu pada slime, sedangkan Yuji mengawasinya dari tataran atas. Para slime berpencar menyusuri tiap jalan dan persimpangan yang ada. Beberapa kali mereka menemukan pintu dengan sandi rahasia, namun tetap dapat melewatinya. Akhir dari penyusuran adalah tibanya para slime di desa Mesias. Dari pengamatan dan jubah yang dipakai penduduk, Yuji menyimpulkan bahwa seluruh penduduk terlibat dalam sekte Syafaat Bulan Biru. Yang kemudian beberapa orang datang melapor pada pimpinan sekte di sana, yaitu Javier, bahwa mesin beserta hutan telah rusak. Javier kemudian merintahkan bawahannya yang tersisa untuk mengumpulkan kristal sihir sebanyak yang mereka bisa dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Beberapa slime menemukan sebuah ruangan penuh arsip yang sangat terang. Yuji pun kemudian merintahkan para slime itu untuk mengambil semua barang dan dokumen yang ada di ruangan itu secara diam-diam. Di sisi lain, Yuji memerintahkan para slime-nya untuk mengepung desa dari radius 1 km. Ada 2 pengikut Syafaat Bulan Biru yang hampir kabur namun ditangkap oleh slime atas perintah Yuji. Sayangnya kedua orang itu tewas bunuh diri seperti pria sebelumnya. Beberapa slime Yuji mata-matai Javier dan para pengikutnya yang tersisa dan sedang bicarakan cleansing flame yang dapat menghancurkan area hingga desa Ricardo. Yuji kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan cleansing flame. Yang kemudian Javier dan pengikutnya kemudian tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusukkannya ke diri mereka sendiri hingga tewas sekaligus memicu bangkitnya api. Yuji kemudian bergegas menahan ledakan yang akan terjadi. Ia menghubungkan setiap penghalang magis yang ia tahu untuk menghalangi dampak ledakan, namun beberapa lapisan barir yang telah dipasang perlahan mulai retak dan pecah. Ia kemudian mencoba ide baru, yaitu dengan mengkombinasikan berbagai penghalang magis hingga menciptakan mantra baru yang disebut dengan penghalang isolasi absolut. Barir ini merupakan salah satu sihir suci dan Yuji menggunakannya untuk mencegah api ledakan keluar dan menjangkau area lain.
Setelah selesai dan dirasa aman, Yuji kembali ke Ricardo dan disambut oleh para penduduk yang cemas akan kepergian Yuji di saat ada ledakan yang penduduk kota kira sebagai jatuhnya meteor. Penduduk juga merayakan cairnya salju di Ricardo dan menunjuk Yuji sebagai tokoh utama dari berbagai kejadian baik di Ricardo. Dengan berbagai tindakan Yuji, akhirnya Chef dapat membuatkan masakan andalan Ricardo dan menghadiahkannya kepada Yuji. Yuji pun makannya dengan sangat antusias, bahkan saking lezatnya, masakan tersebut membuat Yuji pingsan sembari menangis karena bahagia. Saat sadar di ruangannya, Yuji memeriksa berbagai dokumen yang ia dapat. Semua tulisan di dokumen perlahan menghilang saat dibuka, dan hanya menyisakan satu dokumen yang berisi daftar nama. Di saat yang sama di tempat lain, dua pembunuh yang sedang bantai sekelompok manusia juga memegang daftar nama yang sama, yang merupakan daftar buronan Sekte Syafaat Bulan Biru. Mengetahui namanya ada dalam buronan Syafaat Bulan Biru, Yuji memutuskan untuk pergi dari Ricardo dan menuju kota Bugonia atas saran resepsionis guild. Bugonia terkenal sebagai kota dengan perlengkapan dan sirah sesuai dengan para petualang dengan status penjinak. Saat perjalanan menuju Bugonia, Yuji sadar bahwa ia diikuti oleh dua pembunuh yang sedang mengamati gerak-geriknya. Melalui slam yang ada di dekat para pembunuh, Yuji mengetahui bahwa para pembunuh sedang mengamatinya untuk kemudian mengambil keputusan untuk tetap membunuh Yuji karena dianggap sebagai ancaman bagi Syafaat Bulan Biru, atau membiarkannya hidup jika ia bukanlah ancaman. Awalnya Yuji ingin membunuh kedua pembunuh itu, namun jika dilakukan, maka akan semakin memancing kecurigaan dari Syafaat Bulan Biru. Maka dari itu, Yuji memikirkan cara agar namanya dapat terhapus dari daftar buronan Syafaat Bulan Biru. Sampai di Bugonia, Yuji memulai sandiwaranya. Ia pergi ke toko perlengkapan paling terkenal namun berlagak tidak memiliki uang hingga diusir oleh pekerja toko. Ia juga pergi ke toko buah untuk membeli buah namun menampilkan dirinya yang miskin, bahkan tak sanggup membeli buah. Yuji kemudian mengacak slamnya yang memungut koin, lalu koin yang telah ia dapat ia gunakan untuk mabuk-mabukan. Sebagai penutup sandiwaranya, Yuji memutuskan untuk mengambil misi dari guild, memburu monster banteng. Dimulailah sandiwara Yuji sebagai penjinak amatir. Ia menggunakan Port Wolf yang ia tahu penakut untuk maju menyerang para monster banteng. Namun di luar dugaan, monster itu dapat terhempas hanya melalui satu serangan Port Wolf. Yuji juga tidak menyangka akan hal itu, dan kemudian menyembuhkan dan menambah daya sihir para monster banteng yang telah terluka hingga dapat bangkit kembali dan melawan Port Wolf. Terlihat kesenjangan kekuatan yang amat jauh. Yuji pun hendak melakukan hal yang sama pada Port Wolf, namun ditolak. Port Wolf melawan para monster banteng itu dengan semangat hingga akhirnya memenangkan pertarungan. Akan tetapi, tanpa disadari muncul secara tiba-tiba satu monster banteng dari belakang Yuji. Jangkauannya tidak dapat digapai oleh Port Wolf, sehingga secara spontan, Yuji mengeluarkan pedang dan mengalahkannya sendiri. Dua pembunuh itu sempat bingung untuk memutuskan, namun setelah lama berpikir mereka menetapkan bahwa Yuji bukan ancaman, dan mereka harus bergegas untuk melaporkan apa yang mereka dapat pada atasan mereka. Saat berkomunikasi, atasan mereka berkata bahwa kota Mesias hancur. Setelah pertukaran informasi, mereka lanjut untuk memburu buronan lainnya, yang merupakan Papastel. Mengetahui hal itu, Yuji tidak mau tinggal diam. Ia kemudian membuat salah satu slamnya, memicu ledakan es yang kemudian membekukan mereka berdua. Setelahnya, Yuji dapat bertindak seperti biasanya lagi. Yuji kemudian pergi ke toko perlengkapan sebelumnya untuk membelikan para slime baju sirah. Pekerja yang mengenali Yuji sebagai petualang miskin hendak mengusirnya, namun sang pemilik Geigel menerimanya dengan baik. Geigel kemudian bertekad akan mencoba menciptakan sirah untuk para slime Yuji. Di sini Geigel berkata, untuk kelompok Yuji yang membutuhkan bahan berkualitas tinggi berupa permata dari naga api laser biru. Habitat para naga api berada di gunung api yang tidak jauh dari tempat itu. Namun keberadaan naga api laser biru sendiri sulit untuk ditemukan.
serta sulit untuk dikalahkan daripada naga api laser merah. Namun, Yuji telah bertekad untuk mendapatkan Shira demi Port Wolf dan juga slime. Ia pergi ke kuil dan menerima semua misi tentang naga api laser untuk belajar tabiat naga api laser secara langsung. Ia mendapatkan informasi dari resepsionis guild yang memaparkan bahwa naga api laser merah lemah terhadap air, sedangkan untuk membawa air ke puncak bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya misi untuk memburu naga api laser sangat sulit. Selain itu, terdapat sungai tempat bersemayamnya monster ikan piranha memakan manusia yang tidak kalah berbahaya dari naga api laser. Namun, di sini Yuji tetap melanjutkan perjalanannya. Untuk memenuhi misi, para slime kemudian menanyakan informasi pada slime api merah setempat. Mereka kemudian menuju sungai tempat monster piranha berada. Berbeda dengan keterangan resepsionis guild yang menerangkan bahwa monster piranha suka berenang ke permukaan, mereka sama sekali tidak menemukan apapun di permukaan, sehingga Yuji harus berusaha payah memancing monster itu menggunakan jaring slime. Setelah monster keluar, ikan itu tidak mempan dengan sihir pembekuan, sehingga Yuji menggunakan sihir apinya untuk membakar monster ikan tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan Yuji menjadi yang pertama melihat naga laser merah daripada para slime. Saat ditunjukkan oleh Yuji, faktanya para slime takut dengan naga api laser, berkat cerita dari ibu para slime. Namun ketika melihat Yuji mengalahkan naga api laser merah hanya dengan sihir airnya, para slime tidak lagi menaruh takut kepada naga. Belum lama mereka tiba, salah satu slime menemukan keberadaan naga api laser biru yang memiliki ukuran lebih besar daripada naga api laser merah. Naga api laser biru juga tidak mempan dengan sihir yang sama, sehingga Yuji harus menggunakan sihir pembekuan dengan kekuatan 10 kali lipat dari sebelumnya untuk melumpuhkan naga api laser biru. Setelah naga api laser biru dikalahkan, mereka kembali melanjutkan misi untuk berburu kristal naga api laser. Yang kemudian Yuji kembali ke guild dan menyelesaikan misi mengalahkan 202 naga laser api merah sendirian, juga ikan monster piranha pemakan manusia. Ia juga memberitahu bahwa ikan tersebut bersembunyi bukannya berenang di permukaan. Setelahnya, Yuji kembali menemui Kegel dan memberikan 2 permata naga api laser biru untuk dibuatkan Shira. Yuji memberikan seluruh permata naga api laser merah pada Kegel. Kegel pun berhasil membuatkan Shira untuk Port Wolf dan juga slime menggunakan material dari Yuji, sehingga berkat Shira itu, kecepatan Port Wolf dan juga slime meningkat tajam. Akan tetapi, Kegel memperingati Yuji bahwa penambahan sihir yang terlalu banyak juga dapat menghancurkan Shira. Adapun cara untuk membuat Shira yang berkualitas lagi adalah dengan menggunakan material yang berasal dari permata naga api sejati yang hidup dalam kawah gunung berapi dan jarang menampakkan diri keluar. Meski begitu, sekali naga itu akan perlihatkan kepalanya keluar gunung. Yuji tengah beristirahat di kamarnya, dan ketika ia mendapat kabar bahwa naga api laser di gunung mulai menggila, ia kemudian teringat dengan monster yang juga menggila saat dipastan, sehingga dengan spontan merintahkan slime dan Port Wolf untuk mencari sosok mencurigakan di sekitar gunung. Mereka pun berhasil menemukan bersamaan dengan munculnya naga api sejati yang menampakkan kepalanya dari dalam gunung api. Yang kemudian Yuji menempatkan para slime untuk mengawasi kedua orang yang mencurigakan tersebut. Orang itu membawa beberapa gentong dan membicarakan tentang Ordarion. Yuji kemudian mencoba menangkap mereka menggunakan jaring sihir, namun gagal di percobaan yang pertama dan kedua. Baru setelahnya Yuji menggunakan tipu muslihat untuk menjebak mereka dan menangkapnya menggunakan jaring sihir. Sama seperti sebelumnya, setiap sosok mencurigakan yang tertangkap mengucapkan beberapa patah kata lalu bunuh diri dengan menggigit sesuatu.
Yuji penasaran dengan isi dari gentong yang dibawa. Ia kemudian memanggil Tria untuk memeriksa air yang berada di dalam gentong. Ternyata juga mengandung kutukan yang dapat memicu kemarahan naga api meski tidak sekuat kristal terkutuk. Tiba-tiba hujan turun saat naga api keluar dari sarangnya. Hal itu membuat sisi kota panik, berlarian menyelamatkan diri. Pasalnya, terakhir kali naga api bangkit saat hujan menyebabkan bencana yang membakar seluruh kota. Di saat tiap orang mengevakuasi diri, Yuji berjaga di belakang untuk kemungkinan terburuk. Ia memanfaatkan dua ruas sungai yang ada di antara gunung api tempat naga berada dengan kawasan penduduk. Namun, meski lemah dengan air, naga api itu dapat menguapkan volume air sungai hanya dengan kehadirannya di sekitar sungai itu. Yuji pun mencoba menggunakan sihir es tingkat sedang pada naga tersebut, namun gagal. Beranjak ke sihir es tingkat kekuatan 10 kali lipat, namun masih gagal bahkan hingga ke peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Sihir es Yuji masih tetap gagal. Ia kemudian memerintahkan Port Wolf dan para slime untuk mundur ke sungai kedua, lalu melancarkan siasatnya yang telah ia susun sembari mengulur waktu dari tadi. Ia membendung air sebanyak mungkin untuk menenggelamkan naga api, lalu membekukannya dengan sihir es terkuat yang ia miliki, hingga berhasil menewaskan naga api tersebut dan memunculkan permata naga api, serta para slime juga menemukan sebuah mesin yang kemudian Yuji memberikan permata naga api tersebut pada Keikel untuk dibuatkan sirah terkuat. Keikel pun mengetahui bahwa itu adalah permata naga api, namun karena Yuji tidak mengatakannya, ia mengikuti kemauan Yuji dan menyembunyikan kebenaran bahwa ia telah mengalahkan naga api. Yuji memberikan mesin yang ia temukan pada Guild dan bertanya terkait benda itu. Tak lupa juga dengan kata Ordarion. Resepsionis Guild kemudian menjelaskan bahwa Ordarion merupakan sebuah kota yang tidak cocok untuk seorang penjinak, sehingga ia tidak disarankan untuk pergi ke sana. Sedangkan untuk mesin yang ia temukan merupakan alat membuat hujan yang dimiliki tiap serikat untuk mengatasi kekeringan. Namun ketika dilihat, identitas serikat batalat itu telah dihilangkan. Yuji kemudian mengambil kesimpulan bahwa sekte Sawat Bulan Biru berencana membuat naga api itu murka dengan sengaja. Singkat cerita, Yuji pun sampai di Ordarion, dan sejak ia pertama kali sampai, ia merasakan bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Ia tidak dapat mengambil misi apapun dari Guild dan meninggalkan slime untuk mendengar percakapan orang yang dari tadi mengawasinya. Dan benar saja, hampir seluruh penduduk Ordarion terlibat dalam sekte Sawat Bulan Biru. Dan kejadian hujan buatan sebelumnya yang hampir menyurut bencana naga juga adalah ulah mereka. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Yuji, meski Yuji telah dihilangkan dari daftar buron. Dua orang yang bercakap itu kemudian akan melapor kepada petinggi sekte mereka, yaitu Walter. Yuji kemudian bertemu dengan Pak Pastel dan juga muridnya Johan. Pak Pastel menjelaskan awal mula berdirinya gereja Bulan Biru, di mana dulu ia adalah salah satu pemimpinnya. Gereja berdiri hanya karena Pak Pastel ingin mengistirahatkan teman-temannya dengan baik, namun kemudian ia mendapat banyak pengikut, salah satunya adalah Walter sebagai yang paling taat di antara yang lain, bahkan menjadi tangan kanan Pak Pastel. Namun suatu hari, Pak Pastel mendapat wahyu untuk membuarkan sekte itu, tapi karena enggan berpisah dengan para rekannya, Pak Pastel tidak menjalankan wahyu tersebut dan hasil seluruh pengikutnya dibunuh, dan dalang dari pembunuhan itu adalah Walter. Yang kemudian Pak Pastel pun kembali menerima wahyu dan mengatakan munculnya cahaya yang ternoda, dan ia menspekulasikannya sebagai sekte Sawat Bulan Biru yang dipimpin oleh Walter. Maka dari itu, Yuji yang dianggap sebagai seorang pahlawan, sang bijak yang diturunkan akan melawan cahaya yang ternoda. Yuji menyangkal hal itu, namun Pak Pastel menjelaskan bahwa hanya pahlawan yang ditunjuk saja yang dapat menggunakan Praktikatis, dan Yuji telah menggunakannya untuk melawan naga kuno beberapa waktu yang lalu. Yuji kemudian pergi meninggalkan Pak Pastel. Johan bertanya, mengapa Pak Pastel tidak memberitahu keseluruhan wahyu yang diterima? Karena keseluruhan wahyu itu
berisikan hal yang dapat membuat Yuji sebagai sang bijak ragu untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di sisi lain, Walter dengan keyakinannya sendiri meyakini bahwa kemenangan akan berada di genggamannya jika Papa Pastel dapat dibunuh. Papa Pastel kemudian bergerak meninggalkan Ordarion bersama Johan. Namun Johan mengarahkannya masuk melalui celah pohon dengan dalih untuk memurnikan kembali pohon itu. Yang kemudian Papa Pastel tiba di satu ruang bawah tanah setelah masuki celah pohon tadi dan bertemu dengan Walter beserta pengikutnya. Di sisi lain, Yuji masih memiliki beberapa pertanyaan pada Papa Pastel. Oleh karena itu, ia pergi mencarinya. Namun Papa Pastel tidak dapat ditemukan di tempat sebelumnya. Ia kemudian bertanya pada para selainnya tentang keberadaan Papa Pastel. Salah satu yang mengetahuinya berkata bahwa ia masuk ke dalam celah pohon yang sangat gelap. Yuji dan para slime beserta Fortwolf pergi menuju ke tempat itu. Papa Pastel tetap bertahan dengan kemampuan bela diri miliknya. Hingga saat ia dihianati oleh sosok selama ini yang berada di sampingnya, yaitu Johan. Johan membuatnya tidak sadarkan diri dalam saat, dan setelah tersadar, Papa Pastel percaya bahwa Yuji adalah utusan yang dimaksud dalam wahyu yang turun padanya, sehingga ia tidak takut akan kematian yang ada di hadapannya. Walter kemudian dengan sihirnya membangkitkan para pengikutnya yang telah mati dengan kutukan, sehingga membuat Papa Pastel semakin yakin bahwa Walter adalah cahaya yang ternoda. Dan saat Papa Pastel telah terpojok, tiba-tiba Yuji dengan para slime dan Fortwolf datang menerobos setelah mengalahkan berbagai halangan yang mendatang dengan alasan memiliki pertanyaan yang tersisa untuk Papa Pastel. Yang kemudian Walter menyambut kedatangan Yuji sebagai utusan, lalu membangkitkan banyak mayat menjadi monster, lalu kutukan dan pergi meninggalkan Yuji dan Papa Pastel dengan para monster. Walter dan Johan pergi sebuah ruangan dengan sebuah singgasana yang mengalirkan berkah naga. Walter lalu duduk di singgasana tersebut, lalu Yuji dan Papa Pastel telah menyusul dan menyaksikannya di singgasana tersebut. Perlahan, berkah naga dialirkan. Walter yang menerima berkah naga berubah menjadi monster layaknya naga, bertanduk dan berekor. Yuji meletakkan satu slime bersama Papa Pastel untuk melindunginya selama ia bertarung melawan Walter. Walter dalam wujudnya memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, sehingga Yuji memutuskan untuk menggunakan armor. Fortwolf dan juga salah satu slime menggunakannya, sehingga membuat pergerakan mereka menjadi sangat cepat menyaingi Walter. Yuji membanjiri Walter dengan sihir bola api miliknya, sehingga membuat tubuh Walter hancur sebagian, akan tetapi dengan menyerap berkah naga dari tubuh monster yang telah dikalahkan Yuji sebelumnya, Walter dapat beregenerasi dengan cepat, bahkan kembali berevolusi menjadi lebih kuat. Yuji kemudian membuat taktik untuk menjebak Walter. Ia bersama dengan para slime mengiringi Walter dan menjeratnya dengan jaring, dibantu oleh Fortwolf, dan setelahnya menghujaminya dengan sihir hingga menghancurkan tubuh perwujudan Walter. Walaupun sudah di ujung maut, namun Walter tidak gentar. Ia berkata, baik ia yang membunuh utusan atau sebaliknya, maka hasilnya akan tetap sama. Lalu saat sebelum tewas, Walter memanjatkan doa terakhirnya, pertanda dimulainya wahyu. Papa Pastel mendapati kejanggalan tersebut dan mulai beralih melihat singgasana sebelumnya, namun sudah terlambat. Hal itu menyerap seluruh berkah naga yang ada, baik dari para monster yang telah dikalahkan, dari mayat Walter, bahkan juga dari Johan, hingga ia lenyap tanpa sisa. Alat tersebut bekerja dan munculkan sosok pria yang disebut dengan Sang Bijak. Di sini, Papa Pastel kemudian menyadari kesalahan pengertian wahyu yang terima, di mana kematian guru beserta pengikutnya akan menyebabkan kemenangan bagi utusan. Sehingga awalnya ia menafsirkan bahwa kematiannya akan dapat membuat Yuji yang ia anggap sebagai utusan menang. Namun nyatanya saat ini kematian Walter dan pengikutnya yang telah membangkitkan Sang Bijak. Dalam legenda kuno disebutkan bahwa Sang Bijak merupakan seorang utusan yang mati sebelum sesaat seharusnya karena dikalahkan oleh kekuatan naga biru yang luar biasa.
Pertarungan antara Yuji dan sang bijak pun dimulai. Sihir yang keduanya gunakan sama persis meski sang bijak tidak menggunakan slime. Pertarungan terjadi dengan sengit, meski begitu setiap serangan Yuji tidak sedikit pun mengenai sang bijak. Dan sebaliknya, serangan sang bijak perlahan menguras MP milik Yuji. Segera setelah Yuji menghujam sang bijak dengan sihirnya dan beradu sihir dengan sang bijak bertindak maju dan menggunakan sihir keselamatan dunia, mengaktifkan mesin-mesin yang tersebar di beberapa titik dengan tenaga utama berkanaga hingga membuat langit di seluruh negeri diselimuti awan tebal. Yang kemudian hujan berkah naga pun turun yang membuat semua monster meraung. Pastel dan Yuji pun merasakan hal yang buruk. Di sisi lain, para petualang kembali ke Pastan karena monster di sana mengamuk, dan Yuji pun mengalahkannya dengan slime-nya. Sang bijak pun bercerita kalau dia pernah bangkit untuk melawan naga perkasa, namun dia gagal, dan untuk memenuhi kegagalannya dia memenuhi jiwanya dengan penyesalan. Namun selama ada orang bijak, naga lain yang lebih kuat akan muncul dan membuat kekacauan. Jadi tujuannya dia datang adalah membawa semua orang bijak seluruh dunia dan keselamatan di mana melalui kehancuran untuk memutus siklus. Sang bijak pun melanjutkan serangannya dan Yuji pun berhasil menghentikannya dengan pelindung, dan mereka pun saling jual beli serangan dengan sihir yang sama. Sedangkan Pastel merasa terkejut dengan serangan mereka berdua yang begitu luar biasa. Di sisi lain, para monster mulai menuju ke kota. Yuji pun menghentikannya dengan sihirnya lagi. Yang kemudian, Tria menghubunginya kalau para petualang berkumpul di pusat kota. Di sini mereka berniat untuk melindungi kota. Di sisi lain, para slime juga bersiap untuk bertarung di mana-mana. Raya juga memberikan arahan kepada petualang untuk melakukan pertempuran. Selain itu, semua kota yang pernah dibantu Yuji juga bersiap melakukan pertempuran di kota masing-masing. Yuji yang melihat hal itu langsung menggunakan sihirnya untuk menstafar kekuatan sihirnya ke semua orang di medan pertempuran. Di sini Pastel pun bilang kalau dia mendapatkan anugerah dari atas lagi, kalau saat ini adalah waktu penghakiman ilahi karena bulan dan matahari dalam posisi yang sejajar. Yang kemudian Yuji menggunakan pemulih mana buatan Tria yang membuat dirinya menjadi pulih. Sang bijak pun menggunakan sihir api neraka 3 kali, dan Yuji pun membalasnya dengan sihir yang sama. Kemudian muncul sihir penghakiman, dan Yuji langsung menggunakannya untuk menyerang sang bijak, yang membuat sang bijak pun terjatuh. Di sini dia menggunakan sihir itu terus-menerus, namun tak disangka sang bijak berhasil menghindar. Melihat hal itu, Yuji pun mengeluarkan belati ketisnya untuk memusatkan sihirnya ke belati itu. Dan terlihat cahaya yang sangat terang karena sihir Yuji berbarengan dengan bulan dan matahari yang sejajar. Yuji pun langsung mengurung sang bijak dengan sihir isolasi penghalang sucinya, yang membuat dia dan sang bijak dapat mengeluarkan kekuatannya di dalam sana. Yuji pun langsung maju menghunuskan belatinya dan membuat tubuh sang bijak menjadi retak dan timbul ledakan yang sangat besar. Dan langit pun kembali normal dengan turunnya Yuji dari langit dan langsung berbaring, namun dia tidak terluka. Singkat cerita, Yuji pun pergi meninggalkan kota, sedangkan para penduduk kota dan petualang tiap kota merayakan kemenangannya dengan meriah di setiap kotanya masing-masing. Scene pun berpindah ke 3 orang yang sedang membahas tentang tujuan yang lebih tinggi melalui bulan biru keselamatan, karena mereka sudah kehilangan kontak dengan Walter, di mana mereka berniat untuk mengalahkan naga hitam kehancuran. Di sisi lain, Yuji yang sedang beristirahat, dia malah dikepung oleh monster harimau. Namun keesokannya dia pun pergi ke guild untuk mengambil misi mengalahkan monster itu, karena dia sudah mengalahkannya.
Karena Yuji sendirian, resepsionis mengira kalau partinya sudah meninggal. Karena terdengar ada kegaduhan, Megia pun keluar dan dia sadar kalau Yuji adalah orang yang telah menyelamatkan banyak kota. Dan hal itu tentu saja membuat Yuji menjadi semakin terkenal karena kekuatan overpowernya. Dan akhirnya, anime ini pun berakhir. Bagaimana nih geng pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah ya. Menurut Mimi pribadi, awal anime ini sangat membingungkan karena tidak menceritakan awal Yuji mendapatkan kekuatannya. Namun seiring berjalannya episode, semua hal mulai diceritakan, mulai dari awal Yuji masuk isekai dan bagaimana Yuji mendapatkan kekuatannya. Selain itu, alurnya juga mudah untuk dipahami dan juga banyak sekali pertarungan epik yang disuguhkan. Dari anime ini kita belajar kalau kita harus menolong orang tanpa pamrih dan kita tidak boleh menyombongkan kekuatan yang kita miliki. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya saya menolak sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka.